Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Krisna Badra dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis paragraf. Jadi saya di sini dengan kelompok saya, mewakili kelompok saya, ada Syahrul Andriana, ada Hakiki Alami Agustina, dan juga ada Ahmad Angkot Hasan, juga Brian Nicholas Marcos. Sebagai pembuka, karena ini tentang jenis-jenis paragraf, maka saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari paragraf itu terlebih dahulu ya. Seperti yang ada di slide ini, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Nah, paragraf yang baik setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Tapi, umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat. Seperti itu. Dan juga tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Seperti itu. Dan secara umum, bentuk dari paragraf itu juga memiliki 3 bagian utama, yaitu ada kalimat utama. Kalimat utama itu yang merupakan topiknya. Jadi di setiap paragraf itu ada kalimat utamanya. Setelah itu ada kalimat penjelas yang memberikan rincian atau informasi lebih lanjut tentang kalimat utama. Yang ketiga ada kalimat penutupnya. Seperti itu. Secara umum paragraf memiliki 3 bagian utama. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya juga. Terima kasih. Halo, saya ingin menjelaskan tentang bab 1 yang dari PowerPoint yang kami buat. Yang pertama itu yang kedua itu ada tujuan pembelajaran untuk mengetahui jenis-jenis paragraf. Yang kedua untuk mengetahui contoh penulisan paragraf tersebut. Yang kedua itu ada manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran tersebut tujuannya untuk lebih mengetahui tentang paragraf dan jenis-jenisnya. Yang kedua ada bab 2, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka tujuannya untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Yang kedua itu ada paragraf isi. Paragraf isi tersebut tujuannya untuk paragraf yang berisi pokok pikiran utama dalam suatu karangan. Paragraf ini terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang ketiga itu ada paragraf penutup. Tujuannya untuk tulisan yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Jadi paragraf pembuka itu untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Terus paragraf isi itu tujuannya untuk mengetahui pokok pikiran utama dalam suatu karangan. Dan paragraf penutup itu tujuannya untuk mengetahui kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Terima kasih. Jenis paragraf berdasarkan isi. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu secara detail sehingga pembaca dapat merasakannya. Contohnya seperti pantai itu begitu indah dengan pasir putih yang lembut dan air laut biru yang tenang. Yang kedua adalah paragraf naratif, menyampaikan cerita atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Contohnya seperti pada suatu pagi yang cerah, Sinta memulai harinya dengan semangat. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan atau memberikan informasi secara jelas dan objektif. Contohnya seperti teknologi nirkabel memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel fisik. Berikutnya adalah lanjutan dari paragraf berdasarkan isi, yaitu paragraf argumentasi, menyampaikan argumen atau pendapat dan mendukungnya dengan alasan atau bukti. Contohnya seperti internet berperan penting dalam pendidikan karena memudahkan akses informasi. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasif, bertujuan
membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu atau mempercayai suatu ide. Contohnya seperti, mari kita jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Yang pertama adalah pola deduktif. Pola deduktif adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf diikuti oleh penjelasan atau dukungan. Contoh kalimat pola deduktif adalah kedisiplinan adalah kunci utama kesuksesan. Dengan memiliki kedisiplinan, seseorang mampu mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Selain itu, kebiasaan disiplin juga mencerminkan tanggung jawab dan integritas yang sangat dihargai dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu sulit dicapai. Yang kedua adalah pola induktif. Pola induktif adalah kalimat utama yang berada di akhir didahului oleh fakta atau penjelasan. Contoh paragraf pola induktif adalah banyak siswa yang berhasil mencapai prestasi akademik karena konsistensinya belajar. Sebagian lainnya sukses karena dukungan dari keluarga dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh faktor lain seperti usaha dan dukungan. Yang ketiga adalah pola campuran. Pola campuran adalah gabungan antara pola deduktif dan induktif, di mana kalimat utama berada di awal dan diulangi atau ditegaskan di akhir paragraf. Contoh kalimat pola campuran adalah kedisiplinan adalah kunci utama kesuksesan. Dengan disiplin, seseorang dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan. Selain itu, kebiasaan disiplin juga meningkatkan rasa percaya diri dan efisiensi dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, kedisiplinan harus menjadi bagian dari gaya hidup. Paragraf memiliki peran-peran penting dalam penyusunan teks atau tulisan. Memahami jenis-jenis paragraf membantu dalam menulis secara lebih terstruktur dan efektif, sesuai dengan tujuan komunikasi. Dengan adanya tugas ini diharapkan menjadi lebih paham dalam menerapkan bahasa Indonesia, terutama dalam bentuk tulisan. Semoga kita bisa lebih memahami lebih lanjut tentang paragraf, sehingga dapat membentuk generasi yang cerdas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya di hari ini. Kritik dan saran-saran dari rekan-rekan semua sangat berarti bagi peningkatan kualitas pembelajaran di masa depan. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini menjadi bekal berharga untuk meningkatkan keterampilan bahasa, memperluas wawasan, dan menginspirasi langkah-langkah positif ke masa depan. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan selama presentasi berlangsung. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan dengan semangat yang baru.